Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Nunus Sunhiker. Di video kali ini gua akan ngebahas salah satu produk lagi nih teman-teman dari Arey Outdoor Gear, yaitu produk tas nih, carrier. Namanya tuh carrier Cermai dengan kapasitas 55 plus 5 liter. Nah, ini merupakan salah satu carrier premium di antara carrier-carrier yang ada di Arey. Kita akan lihat nih teman-teman, kira-kira fitur-fitur apa aja yang terdapat pada tas ini. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, di atasnya ini kalian bisa lihat nih, di atasnya ini ada tali webbing. Ada tali webbing untuk kalian menyimpan atau untuk difungsikan sebagai menyimpan matras. Kemudian kita lihat bahannya ini sudah menggunakan ripstop. Nah, kalian bisa lihat ini ada garis-garis ininya. Jadi ketika sudah menggunakan bahan ripstop ini, si bahannya ini tidak akan mudah tergores ketika kalian misalkan di jalur pendakian terkena benda-benda tajam seperti kegores ranting atau apapun itu tidak akan mudah sobek. Kemudian di sini di top lidnya itu ada ruang untuk kalian menyimpan tas kamera, flashlight, sarung tangan misalkan di sini, atau headlamp dan lain sebagainya yang benda-benda kecil lah bisa disimpan di sini. Selanjutnya di dalamnya kita lihat top lid dalamnya. Di top lid dalamnya ada pocket juga. Nah, kalian bisa lihat di sini lumayan besar. Cuma ketika si pocket yang luarnya ini sudah penuh, kalian misalkan isi maksimal di sini, kalian mengisinya dengan maksimal, dengan penuh, itu otomatis si saku dalamnya ini itu pasti akan tinggal ke bagian sedikit nih space-nya. Jadi ya diinikan aja, apa namanya, disesuaikan saja penyimpanan barangnya supaya tidak melebihi kapasitas, dan juga ruangan yang di dalam ini bisa digunakan juga. Oke. Kemudian di bagian depannya itu ada ruang untuk kalian menyimpan flashlight atau apapun itu yang bisa disimpan di sini. Jas hujan bisa, tapi ini agak sedikit sempit. Tapi bahan yang digunakannya itu menggunakan bahan elastis. Jadi ya bisa diginiin. Jadi nggak keras gitu. Walaupun ininya rada sempit, cuma karena menggunakan bahan elastis, jadi bisa bisa memberikan space yang cukup lah, karena ininya sudah elastis. Tapi sedikit pemberitahuan, karena kalau misalkan menggunakan bahan elastis seperti ini bisa dibilang sedikit rentan ya ketika terkena goresan ranting atau apapun itu, benda-benda tajam ketika kalian di jalur pendakian. Makanya harus sedikit lebih berhati-hati ketika kalian berada di jalur pendakian apabila si tas ini melewati jalur-jalur yang banyak rantingnya seperti itu. Kemudian di sini ada quick access. Nah, ini ada quick accessnya nih teman-teman. Di sini ini dibuka dulu bakalnya. Bakal di sini di tengahnya. Nah, jadi quick accessnya tuh di sini teman-teman. Quick access yang tengah. Nah, jadi kalian bisa mengeluarkan barang tanpa harus melewati ruang atas ini, tanpa melalui top lid atasnya. Jadi kalian bisa langsung mengeluarkannya di sini saja. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan matras atau menggunakan trash bag ketika membungkus barang-barang kalian,
itu otomatis ya mungkin sedikit rada sulit, karena nggak mungkin kalau misalkan otomatis kalau misalkan pakai matras kan ini ketutup semua nih. Kalau misalkan kita ngambil dari sini kan rada sedikit sulit, tapi kalau misalkan tanpa matras itu bisa langsung tinggal ambil aja. Nah, ini kegunaannya ya lebih ini aja, lebih apa namanya? Lebih apa? Singkat, cepat waktu. Lebih cepat, lebih persingkat waktu. Lebih mempersingkat waktu untuk kalian mengambil barang-barang yang di dalam carrier ini. Terus di bawahnya juga ada, di bawahnya juga masih ada nih teman-teman. Ini kita tutup dulu. Sorry nih teman-teman nih, suara gua rada gini, masih lemas soalnya baru sembuh. Kemarin gua sakit 5 hari, lumayan ambruk badan, ngedrop. Terus di bawahnya juga nih ada quick access juga di sini. Bakalnya kalian buka lagi, tinggal kalian buka di sini. Nah, ini quick access yang kedua. Quick access yang kedua. Nah, ini kalian bisa mengeluarkan barang-barang yang ada di bawahnya. Kayak misalkan kalian bisa mengeluarkan langsung dari sini si matras apa namanya? Si tenda, terus sleeping bag, yang barang-barang yang ada di bawah itu bisa langsung dikeluarkan lewat sini. Ini yang barang-barang di tengah bisa langsung dikeluarkan lewat sini. Jadi memberikan akses yang cepat gitu, biar nggak ribet. Pas ketika nyampe di lokasi itu langsung set keluarin, nggak harus buka dari atas gitu. Jadi langsung aja dari sini. Oke, gitu teman-teman. Kemudian di bawahnya sini, nah di bawah sini ini ada ruang untuk rain cover. Jadi carrier Ciremai dari area ini sudah include rain cover. Kalian tidak harus lagi mengeluarkan biaya untuk membeli rain cover, karena carrier ini sudah include rain cover. Selanjutnya di samping kanan kirinya ada apa nih? Di samping kanan kirinya ini ada set pocket untuk kalian menyimpan air, untuk kalian menyimpan botol, bisa disimpan di sini. Sini ada tali kompresinya. Kalian bisa adjust di sini buat ngendorinnya. Nah, ini ada tali kompresinya juga, di atasnya juga sama. Ini ada bakalnya. Tinggal adjust di sini. Sini juga sama. Set. Terus ada apa lagi nih? Oh iya, di sini ada tali holder untuk kalian menyimpan trekking pole. Untuk kalian menyimpan trekking pole. Di sini ada tali holdernya. Nah, bisa dicantelin di sini nih. Bisa dicantelin di sini. Tinggal kalian adjust. Ini stoppernya. Set. Ini buat kakinya, ini buat gagang atasnya. Terus selanjutnya di samping kanannya, di samping yang satu laginya, ini sama, ada tali kompresinya juga atas bawah. Ini bakalnya tinggal kalian adjust lagi kalau misalkan kurang pas atau kurang gimana. Set. Bawahnya juga sama. Ini ada side pocketnya juga untuk kalian menyimpan botol. Nah, bedanya
dengan yang samping sebelah kiri, sebelah kanan nih. Kalau dari gua sebelah kanan. Di sini ada ruangan lagi nih teman-teman. Di sini ada ruangan lagi untuk kalian menyimpan apa ya? Ya pokoknya yang cukup untuk space di sini. Ini lumayan sih, cuma nggak terlalu besar-besar amat. Cuma lumayan aja ini untuk kalian menyimpan jas hujan bisa di sini. Bisa lah. Lumayan space-nya. Cuma kalau misalkan kalian membawa apa namanya, di sini kan ada side pocket nih teman-teman. Ini side pocket. Kalau misalkan kalian bawa botol aqua yang 1,5 liter, itu otomatis si pocket yang ada di sini itu akan sedikit tertutup, kehalangan gitu. Nah, otomatis kalau misalkan kalian mau ngebuka ini, ya harus diambil dulu botolnya biar nggak ngalangin gitu, biar nggak menghalangi. Oke, gitu perbedaannya antara yang kanan dan kiri. Kemudian ada apa lagi nih? Bahannya juga sama. Yang biru-birunya ini masih ada ripstopnya juga. Terus samping kanan kirinya juga dilengkapi dengan lapisan ripstop. Nah, ini sama juga tuh. Kalau ini bahannya rada keras nih teman-teman. Bahannya rada keras. Oh ya, selanjutnya itu ada ininya nih teman-teman. Ada lubang untuk selang water bladder. Nah, di sini. Nah, di sini nih. Tuh, ini ada tandanya nih. Ini ada selang untuk penyimpanan water bladder di dalamnya. Jadi selangnya tuh nanti ke sini tembusnya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya nih. Ruang dalamnya ini masih menggunakan tali serut. Set. Nah, ininya enak nih, nggak macet-macet. Nah, ini space 5 liternya nih teman-teman. Kan 55 plus 5 liter. Nah, ini 5 liternya nih, dari sini sampai sini. Oke, selanjutnya hal terpenting dari sebuah carrier yaitu adalah back system. Back system yang digunakan carrier ini itu non adjustable. Jadi carrier ini tidak bisa diatur untuk tinggi rendahnya torso. Jadi tidak bisa diatur. Jadi hanya sebatas back systemnya seperti ini, menggunakan jaring, kemudian busa-busa yang cukup tebal di bahunya dan di hip beltnya juga. Ada perbedaannya di dalam sini, di dalam ruangan ini ada space untuk memisahkan antara space atas sama space bawah. Jadi dipisahkan dengan seperti ini nih teman-teman. Kalian bisa lihat langsung. Ini gue keluarin dulu. Set. Ini gue isi aja nih. Banyak isinya. Sengaja gue isi ini. Nah, ini teman-teman. Ini yang membedakannya nih teman-teman. Di sini tuh ada tali untuk memisahkan antara ruang atas dan ruang bawah. Nah, ini kalian tinggal adjust tali serutnya untuk kalian kunci di sini. Jadi kalian bisa memisahkan untuk barang-barang yang di atas dan barang-barang di bawah. Nah, jadi space-nya seperti ini. Ini duduk ini bawahnya. Kalau misalkan kalian mau ngegabunginnya lagi, ini tinggal kalian buka. Nah, tinggal kalian buka seperti ini. Nah, otomatis ini akan jadi ngegabung lagi sama space yang di bawah. Kalau misalkan kalian ingin menutup atau misalkan antara misalkan bawaan barang-barang yang di bawah itu tenda terus sama sleeping bag, terus atasnya itu baju-baju atau apa itu. Ini tinggal kalian adjust lagi aja ininya, buat misahin antara barang yang di atas dan barang yang di bawah. Dan ini quick access untuk barang yang di atas, dan ini quick access untuk barang yang di bawah. Gue coba langsung
Nah, nih kalau gue coba seperti ini, gue akan jelaskan satu-satu gue rasain nih ketika gue pakai ini. Ketika gue menggunakan, setelah gue gendong seperti ini, si hip beltnya ini kerasanya sih nangkep banget, meluk banget. Nah, kalian juga bisa ngaturnya di sini nih. Nah, terus sini bisa kanan kiri. Aduh. Perut gue terlalu buncit ini, jadi jangan terlalu ini banget kencenginnya. Mesti sedang aja disesuaikan. Terus si tali dadanya ini bisa kalian adjust di sini. Terus ini juga bisa disesuaikan atas bawahnya tuh. Bisa disesuaikan. Bisa naik turun ininya, tali dadanya. Kemudian si punggungannya ini yang gua rasain itu nggak terlalu gerah ya, dan nggak nempel. Si punggung gua tuh nggak langsung nempel ke punggungan carriernya. Karena biasanya kan kalau carrier yang menggunakan busa, si punggungannya ini itu akan langsung terasa gerah sih kalau menurut gua, karena antara punggung gua sama si punggung carriernya ini, punggungan carriernya ini itu akan langsung menempel dan akan menghasilkan udara yang tidak keluar, jadi akan cepat gerah gitu. Nah, kalau ini karena menggunakan sistem jaring, jadi sirkulasi udaranya tuh keluar masuk di sini. Kalian bisa lihat nih. Kemudian di hip beltnya di kanan kirinya ada 2 saku. Buat nyimpen handphone bisa di sini. Cuma ininya keras ya. Ininya keras nih. Jadi si busanya tuh, si lapisannya ini, si lapisannya keras, lumayan. Busanya tebal sini. Busanya lumayan tebal, nggak bikin pinggang sakit. Biasanya kalau misalkan busanya nggak terlalu tebal itu bikin pinggang sakit. Terus di pundak gua juga si busa ininya cukup nyaman. Nah, ini di sini ada tali untuk kalian adjust segimana enaknya. Nah, terus juga ukuran torsonya nih. Kalau buat gue ya, dengan tinggi 165 cm ini masih kurang nyaman sih. Buat gue ya, buat gue pribadi, karena tinggi gue 165 cm. Gak nyamannya tuh di sininya, di pinggulnya. Jadi kurang angkat gitu. Kalau misalkan ya mungkin karena tinggi badan gue yang kurang gitu. Kalau misalkan tinggi badan gue cukup, mungkin ini bakal lebih enak. Ininya letak si hip beltnya itu, pinggangnya itu bisa pas sama pinggang gue. Jadi seperti ini akan terasa lebih enak. Karena tinggi gue 165 cm ya. Jadi si letak pinggang tasnya itu jadinya pas pantat gua. Jadi pas pantat gua tuh, jadi gini tuh. Lumayan rada sedikit mengganggu ya, karena pasti gesek-gesek gitu kalau misalkan ketika kita lagi jalan di jalur pendakian gitu. Ini lagi nggak jalan aja, si tasnya tuh udah nyangkutnya tuh di sini, di pas pinggul pantat gua. Jadi menurut gua dengan tinggi 105 cm itu kurang nyaman. Menurut gue pribadi ya, yang gue rasain. Kalau ininya sih udah nyaman banget sih, udah nyaman banget. Terus torsonya juga udah nyaman banget, sistem jaringnya juga udah nyaman banget. Cuma ininya doang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari gue. Mungkin apa yang udah gue review bisa kalian jadikan sebuah referensi buat kalian yang lagi nyari-nyari carrier. Kira-kira carrier apa yang cocok buat kalian dengan postur kalian yang seperti gua misalkan. Ya ini yang gua rasain, yang tadi gua udah review. Dengan tinggi badan 105 cm, dengan berat badan 66,
Sekarang berat badan gue turun karena gue kemarin habis sakit. Gue turun 3 kilo, lumayan. Jadi 66, ini lumayan sih. Kalau misalkan tinggi lo 168 atau 170, itu kayaknya sih udah bisa dibilang enak sih untuk torsonya, untuk back systemnya gitu. Tapi ini udah enak sih, back system ininya udah enak. Semuanya cuma hanya di pinggulnya aja sih kalau menurut gue. Rada sedikit mengganggu gitu. Menurut gue, yang gue rasain. Ini dibanderol dengan harga 800-an. Kalau carrier Bigi yang kemarin itu 900-an dan yang ini di bawah harga Bigi. Kalian bisa cek aja langsung. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Kalian bisa like, comment, and subscribe. Kira-kira video apa lagi? Produk apa lagi yang akan gue review? Kalian bisa komen langsung di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.